3 orang yang diduga mata-mata Israel berhasil diringkus otoritas keamanan Iran. Gad Gaya diduga adalah anggota Badan Intelijen Israel Mossad yang mendapat tugas untuk membunuh pagar nuklir Iran. Dilansir Viva Militer dari Al Monitor, kabar diringkusnya 3 orang anggota intelijen Israel diungkap oleh seorang jaksa dari kota Zahedan, Mehdi Samsabadi. Menurut Sabadi, ketiga orang mata-mata Israel itu ditangkap pada April 2022 lalu. Seluruh agen intelijen Israel itu dicokok dari 3 tempat berbeda setelah Kementerian Intelijen Iran mengawasi dan memantau setiap pergerakannya. Samsabadi mengatakan juga ketiganya telah mengakui bahwa mereka tengah menjalankan misi untuk membunuh ahli nuklir Iran. Salah satu ilmuwan nuklir Iran yang tewas dibunuh intel Israel adalah Mohsen Fakhrizadeh pada 27 November 2020. Fakhrizadeh tewas diberondong senjata mesin seberat 1 ton di dalam mobilnya. Senjata mesin tersebut diselundupkan Israel ke Iran dan dikontrol melalui satelit saat akan mengeksekusi ilmuwan itu di Provinsi Absar, Teheran. Mereka telah ditugaskan untuk membunuh ilmuwan nuklir menghadapi bukti yang memberatkan. Ketiganya sama sekali tidak menunjukkan keberatan atas surat perintah penangkapan mereka, ucap Samsabadi. Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya ada 5 orang ilmuwan nuklir Iran yang terbunuh. Iran meyakini bahwa Israel ada di belakang serangkaian pembunuhan pada para ilmuwan. Pemerintah Iran juga meyakini ada aksi infiltrasi dan sabotase yang dilakukan oleh intelijen Israel dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu buktinya adalah peristiwa pembunuhan perwira Satuan Elit Militer Garda Revolusi Islam Iran, Kolonel Hasan Sayyad Khodei, 22 Mei 2022. Khodei tewas diberondong 2 orang agen Israel di depan rumahnya sendiri di Teheran. Gerakan Hamas yang mengumumkan pada Ahad 4 September telah menjatuhkan hukuman mati kepada 5 warga Palestina, termasuk 2 orang karena telah berkolaborasi dengan Israel. Hukuman mati untuk kerjasama adalah yang pertama dijatuhkan di wilayah pesisir Palestina dalam lebih dari 5 tahun. Pada Ahad pagi, 2 pengkhianat dijatuhi hukuman mati karena bekerja sama dengan Israel, dan 3 lainnya dalam kasus kriminal, kata Hamas dalam pernyataannya dikutip Al Jazeera. Pernyataan itu selanjutnya mengatakan bahwa para terdakwa sebelumnya telah diberikan hak penuh mereka untuk membela diri. Kementerian Dalam Negeri Hamas memberikan inisial dan tahun kelahiran 5 orang Palestina yang telah dieksekusi tetapi tidak memberikan nama lengkap mereka. 2 orang yang dieksekusi terbukti bekerja sama dengan Israel adalah 2 pria yang lahir pada tahun 1978 dan 1968 katanya. Pelaku yang lebih tua adalah penduduk Khan Yunis di selatan jalur Gaza yang terkepung. Dia diduga memberi Israel informasi tentang orang-orang yang melakukan perlawanan dan lokasi peluncuran roket pada 1991 menurut Hamas. Pelaku kedua dijatuhi hukuman mati karena masuk Israel dengan informasi intelijen yang menyebabkan warga sipil menjadi sasaran dan dibunuh di tangan pasukan penjajah, tambah pernyataan itu. Sementara itu, 3 pelaku lainnya dijatuhi hukuman mati setelah divonis bersalah atas kasus pembunuhan. Sejak Hamas menguasai Gaza pada 2007, pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati kepada puluhan warga Palestina. Dan sejauh ini telah mengeksekusi 27 orang. Menurut kelompok hak asasi manusia, Palestina dikenal memiliki banyak gerakan politik. 2 yang berpengaruh adalah Hamas dan kelompok Fatah. Hamas telah menjadi pemimpin de facto jalur Gaza sejak 2007. Setelah mengalahkan dominasi Partai Fatah, pimpinan Presiden Mahmud Abbas dalam pemilihan parlemen, Hamas kemudian mengeluarkan Fatah dari Gaza ketika partai sekuler itu menolak mengakui hasil pemilihan parlemen. Hamas dan Fatah telah memerintah wilayah Palestina yang diduduki di jalur Gaza dan satunya di tepi barat masing-masing sejak saat itu. Hamas didukung mayoritas rakyat Palestina, sementara Fatah didukung Amerika Serikat dan Israel. Hamas, dunia harus tuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya. Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas menyeru masyarakat internasional menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya. Seruan itu diungkapkan juru bicara Hamas Hazem Qasim. Israel melakukan kejahatan perang dan terorisme negara terhadap rakyat Palestina. Ini membuatnya perlu dituntut pertanggungjawaban di semua tingkat, ujar dia menunjuk ke Pengadilan Kriminal Internasional. Dia menyatakan agresi Israel di Gaza merupakan kelanjutan dari kebijakan agresi Israel terhadap rakyat Palestina dimanapun mereka berada, termasuk di tepi barat yang diduduki dan Yerusalem. Qasim menegaskan kembali agresi Israel membutuhkan tanggapan dan perlawanan Palestina untuk memaksa musuh membayar harga atas kejahatannya terhadap Palestina. Dia meminta masyarakat internasional menekan pendudukan Israel untuk menghentikan agresinya terhadap Palestina yang meningkat menjadi pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Israel mengakhiri kampanye pemboman 3 hari terhadap warga Palestina di Gaza, tapi malah menyusul gencatan senjata yang ditengahi Mesir.
Selama kampanye brutal 44 warga Palestina termasuk 15 anak-anak dan 4 wanita tewas, ungkap Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza dan 360 orang lainnya terluka. Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya ada 5 orang ilmuwan nuklir Iran yang terbunuh. Iran meyakini bahwa Israel ada di belakang serangkaian pembunuhan pada para ilmuwan. Pemerintah Iran juga meyakini ada aksi infiltrasi dan sabotase yang dilakukan oleh intelijen Israel dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu buktinya adalah peristiwa pembunuhan perwira Satuan Elit Militer Garda Revolusi Islam Iran, Kolonel Hasan Sayyad Khodei, 22 Mei 2022. Khodei tewas diberondong 2 orang agen Israel di depan rumahnya sendiri di Teheran. Gerakan Hamas yang mengumumkan pada Ahad 4 September telah menjatuhkan hukuman mati kepada 5 warga Palestina, termasuk 2 orang karena telah berkolaborasi dengan Israel. Hukuman mati untuk kerjasama adalah yang pertama dijatuhkan di wilayah pesisir Palestina dalam lebih dari 5 tahun. Pada Ahad pagi, 2 pengkhianat dijatuhi hukuman mati karena bekerja sama dengan Israel, dan 3 lainnya dalam kasus kriminal, kata Hamas dalam pernyataannya dikutip Al Jazeera. Pernyataan itu selanjutnya mengatakan bahwa para terdakwa sebelumnya telah diberikan hak penuh mereka untuk membela diri. Kementerian Dalam Negeri Hamas memberikan inisial dan tahun kelahiran 5 orang Palestina yang telah dieksekusi tetapi tidak memberikan nama lengkap mereka. 2 orang yang dieksekusi terbukti bekerja sama dengan Israel adalah 2 pria yang lahir pada tahun 1978 dan 1968 katanya. Pelaku yang lebih tua adalah penduduk Khan Yunis di selatan jalur Gaza yang terkepung